masukin infus, masang infus, pastikan dulu lubangnya ada di atas. Oke, ini lubangnya kelihatan? Ya, lubangnya di atas ya. Ya, ini belum waktunya sebenarnya. Kita masukin, setelah masuk dan sudah kena venanya, pasti nanti dia ada darahnya yang keluar. Ya. Setelah masuk, kemudian masuk. ditarik jarumnya ini sambil dimasukkan. Jarumnya ditarik. Langsung sini kali Mbak Linda, biar makin gokil gitu. Itu selangnya susah. Mau lihat jarumnya nggak? Bentar. Semuanya gitu. Nih, jarumnya hadap atas, ini yang dimaksud hadap atas. Jangan foto saya ya. Mana? Yang ditarik. Nih, ini jarum hadap atas kayak gini. Jangan sampai nanti kalian nyoblos jarumnya miring atau malah ke bawah. No, apalagi kayak gini. No. Jadi harus hadap. Jaga nggak boleh nyentuh tangan pasien. Tangan pasien itu kotor nggak? Kotor. Pasien aja nggak mandi ya toh? Sipin kalian aja bawa sipinnya bener, ya nggak? Iya. Jadi ini pastikan dulu ininya terkunci. Nih. Ini terklem. Ya, terus kemudian kalau ada udaranya banyak, boleh ambil bengkok atau bungkus atau apapun lah itu yang teman-teman sekiranya kalau buang ini cairannya dibuang. Jadi dialirin aja. Karena ini tidak ada apa-apa, jadi saya pre-memory untuk mengalirkan. Dialirin aja sampai udaranya keluar. Kan kalau ada udaranya kelihatan kan? Bisa ngebayangin nggak? Ini semuanya kosong terus kemudian terisi air. Kalau misalkan awal mulanya harusnya ini tadi nyiapinnya pasti ada Mbak Linda ya. Mbak Linda. Jadi kok Bengkoknya cuma satu. jadi pakai ini boleh nggak? Ini punya siapa? Jangan. Nanti tapi keringin ya, Dek. Tapi nanti ini Mbak sempet. Iya, emang Jangan. kalau di atas bisa lagi di bawah. Nih kayak gini contohnya. Ini Kamu buang udara. Wah. Kamu buang udara. Ya, ini kelepas dong. Iya. Nih, Ada keluar. kelihatan gelembung-gelembung itu. Iya. Itu kenapa kok bisa ada gelembung kayak gitu? Kenapa kok ada udara masuk? Nggak rapet. Kenapa kok nggak rapet tuh ada pelabotnya? Iya, ini dia yang menyebabkan macet, ya kan? Kenapa kok muncul ini? Kenapa sih kok muncul ini? Kenapa kamu datang, ayo? Kenapa datang? Kamu datang ke sini ngapain? Skill lab. Nah, yang sama kayak ini. Kenapa kok kamu datang? Saya nggak minta kamu datang. Gimana caranya? Ini bisa nggak kita minimalisir ini biar nggak datang? Nggak bisa. Caranya gimana? Ini lo lihat. Kenapa kok tadi pas dipasang gini nggak ada udaranya? Sekarang pas dilepas Mbak Linda ada udaranya. Yuk silakan berpikir kritis. Mahasiswa kan? Katanya agent of change, ya toh? Karetnya di sini. Jadi kalau mau nginfus masukin intravenal lewat sini. Ini agak riskan karena harus dipegangin barangkali nanti bisa ketusuk. Karena ini kan karet nih, ya kan? Jadi jangan sampai nyoblos semuanya. Kalau nyoblos semuanya nanti kecoblos tangan kalian. Jadi harus pas tengah-tengahnya. Terus kemudian ada lagi yang ada jalurnya. Jadi ada jalurnya gini. Oh, yang kayak T. Iya, bentuknya Y. Iya, tulis. Kalau kalian lihat, ya itulah itu jenisnya. Nah, sekarang kembali lagi ke sini. Kenapa kok ini datang? Bisa 5 cc. 5 cc pindah. Oke, kemudian caranya gimana dialirin? Pastiin juga ini udah terisi. Jangan sampai ininya masih kosong kayak tadi. Tadi kan ini kosong tuh. Pastiin ininya udah terisi. Nah, terus kemudian dialirin aja. Mau ngalir nggak dia? Mau kan? Sampai udaranya habis. Oke. Nah kalau kayak gini, teman sendiri gini boleh. Dia cuma satu nih, ini dia hilang sendiri. Tapi kalau sebanyak tadi, nggak boleh teman-teman gini nggak percuma. Terus teman-teman sepuling kayak ini nggak boleh masuk ke pembuluh darah pasien sebanyak itu nggak boleh. Tapi kalau cuma seiprit ini tadi, mana tadi? Ini yang mana ya?
Ya pokoknya seikrit tadi itu kalau kecil itu boleh, kalau sebanyak tadi nggak boleh. Ini dulu juga boleh. Terus pasien ini kan kotor nih, kotorannya dari pasien. Dibersihin aja pakai alkohol swab. Gitu. Terus dipasang lagi, terus kemudian diginiin, prosesnya diginiin, biar bersih, pulang selesai. Itu kalau caranya merawat infus. Ada mungkin pasiennya ketarik-tarik. Ini yang ketarik-tarik, mungkin nggak ketarik-tarik. Misalnya pasiennya beraktivitas. Oh iya, saya mau ngasih tahu. Kalau teman-teman mau pasang infus, pastikan cari apa? Walaupun belum waktunya memasang ya, tapi teman-teman harus tahu. Cairan. Infus ini posisinya ada di mana? Di tangan yang? Iya. Non-dominan. Di tangan yang? Di tangan yang? Non-dominan. Nah, kalau kiri pasiennya kidal, berarti cari yang nggak dominan. Iya. Kenapa sih yang nggak dominan? Ya karena untuk meminimalisir kecabut-cabut, ketarik-tarik. Ya, Kalau ketarik-tarik, tindakannya terlalu kecabut-cabut, dia akhirnya darahnya naik. Karena nggak sesuai dengan alurnya. Jadi darahnya naik. Kalau darahnya naik, bisa nggak kita tetesan infusnya masuk ke dalam pasien? Bisa karena kehalang sama darah. Nah, kalau ada darahnya gimana? Boleh nggak kita 10 ini kita dorong aja? Udahlah, dorong aja ke swem. Nggak boleh. Itu harus kita keluarin. Cara yang keluarin gimana ya? Sama kayak tadi. Ini dibuka, dicutik lah itu si darah-darah yang kering-kering itu. Kan pasti dia membeku tuh. Iya kan? Obat darah kalau udah di luar membeku nggak? Jadi membeku terus dicutik-cutik untuk dikeluarin. Kalau nggak dikeluarin dia kan berbahaya juga. Akan jadi emboli dan lain sebagainya. Begitu ya. Ya sekarang kita akan mencabut. Oke, kita nyabutnya mulai dari bawah. Ini kalau kita nggak ada ujungnya kan kayak kisahmu. Stop, oke. Hah? Iya. Oke, ini kan udah ada ujungnya nih. Kita buka aja. Nah, ini alkohol swabnya dari bawah. Karena yang lengket itu yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Jadi kita lap-lap aja yang di bawah. Lap semuanya lap. Semuanya dilap. Nah, kalau ini, Mbak itu gimana? Itu gimana? Ya kalau udah kayak gini, dicabut aja. Nyabutnya posisinya ke bawah. Nih, yang saya bilang nggak sakit tadi. Nih, ini isinya Kayak plastik gitu. jadi yang buat musuh aja. Nanti kalau ininya kalian harus saya contohin kali ya. Iya. Nih. Dan ini cara nyebutnya kayak gini ya. Ada yang nanya kita cari nadi distal. Distal itu apa? Oh sorry, vena. Vena yang distal. Distal dan proksimal. Nanti teman-teman cari distal apa, proksimal apa. Kata Mbak Syafi kan cari yang distal. Cari yang gampang-gampang aja. Alias kalau dipegang vena teman-teman lihat di sini. Ini namanya di sini ada area apa? Meta AI Mbak. Meta oke, pinter. Metakarpal. Oke, banyak nggak venanya? Ada yang lurus, ada yang bercabang-cabang, ya kan? Nah, cari yang tidak bercabang. Yang warna hijau ya. Semuanya hijau. Kalau sebelah itu LGBT. Bercanda. Gak nekuk-nekuk. Kaget. Udah. Kemudian kita kasih alkohol swab ya saudara-saudara. Kenapa lu saudara-saudara? Oke, cari vena yang Tidak bercabang, lurus, kemudian panjang. nggak melengkung-melengkung, panjang, lurus. Yang kalau kita ukur kayak gini nggak melengkung-melengkung, ya. Terus kemudian ini harusnya masih tertutup ya, tapi karena ya sudahlah ya. Ini buat belajar ya, oke? Iya. Nah, kita swab 1 kali. Harusnya pakai handscoon. Kita swab 1 kali. Terus kemudian ini boleh dibuang atau taruh di sini karena kita efisiensi, kita taruh sini. Ngirit. Kalau kata Pak Prabowo. Berapa derajat? 15 derajat. Belum wayai. Yaudah, karena ini belum wayai, tapi kalian sudah saya kasih tahu, berarti cari sudut intravena berapa derajat? 90 derajat kah? Enggak. 180 derajat kah? 20, 30, 40, 45, silakan dicari. 45. Oke, saudara-saudara. Oke. Kalau saya segini berarti kira-kira sendiri aja berapa derajat ya? 45. Nah, ini kan udah masuk. Kalau udah masuk terus kan nanti pasti akan
plung gitu, plung. Ini loh. Benar. Ini kan jalurnya ada batas, ya kan? Terus kita kalau di vena beneran, nanti akan kerasa gitu kayak masuk kan. Nah, Saluran kan nggak mungkin kita tusuk semuanya sampai posisinya kayak gini tuh nggak. habis. Ini akan kesakitan kalau posisinya kayak gini kita tusuk semuanya enggak. Jadi kalau udah nusuk 45. berapa derajat? Ya udah, tusukan intravena. Pokoknya nanti searching. Kalau udah, terus kemudian ini diturunin. Diturunin sejajar sama venanya. Lurus. Kalau udah ada darahnya, kelihatan darahnya muncul, ininya didorong. ditarik. Oh ya, ini maksudnya ditarik. Jarumnya ditarik, yang Iya. masuk cuma yang kateternya aja. Ayo masukin. Udah kayak gini, ini ditarik. Terus kemudian kalau kan udah ada darahnya nih, Turnikettnya. ditekan. Pastikan pas tekan udah nggak ada jarumnya ya, karena pas tapi pastikan kayak gini udah nggak ada jarumnya. Kenapa? Karena kalau masih ada jarumnya ditekan sakit. Ya, oke. Ini ditahan kenapa Mbak? Karena kalau nggak ditahan moncrot-moncrot, say. Ya. Terus ini harusnya dimasukin ke bengkok karena ini bengkoknya ada air. Jadi saya taruh sini dan nggak ada darahnya pasien. Nah, ya maaf. Minimal ditutup kalau kata Mbak Linda, ya betul ditutup ya saudara-saudara. Terus ini pasang minimal nggak tiba-tiba Mbak. Nah karena ini nggak, nah dimasukin, dikunci. Terus kalau udah kayak gini dialirin, nggak usah dipegang-pegang lagi. Terus kemudian difiksasi pakai plester itu, ditumbuk-tumbuk terus begini. Udah selesai kelar gitu. Coba ditanyain.